Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Cisco Webex untuk dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara daring atau online. Nah, yang pertama, kita harus masuk ke halaman website dari Webex tersebut dengan cara mengetikkan pada pencarian Google dengan kata kunci yaitu Webex. Nah, di sini terdapat halaman website dari Webex dengan tampilan yang paling atas yaitu www.webex.com. Nah, kita dapat langsung masuk ke halaman tersebut dan akan ditampilkan halaman awal dari website Cisco Webex ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur atau tahapan dari registrasi untuk pengguna baru. Jadi untuk pengguna baru dapat menekan tombol Start for Free yang ada di pojok kanan atas dari halaman awal Webex ini. Kita langsung saja tekan. Nah, selanjutnya di sini terdapat form email address, di mana kita dapat menginputkan email yang kita miliki yang sudah pernah kita daftarkan sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan email saya. Nah, setelah email tersebut diinputkan, maka dapat menekan tombol sign up yang terdapat di sebelah kanan form tersebut. Oke, berhasil. Maka selanjutnya kita dapat menginputkan country atau region, yaitu negara tempat kita berasal, yaitu Indonesia. Nah, di sini kita juga diminta untuk menginputkan nama depan dan nama belakang kita. Oke, langsung saja saya inputkan nama saya. Nah, setelah semua form telah diinputkan, maka kita dapat menekan tombol continue yang berada di paling bawah dari tampilan ini. Kita tunggu, maka selanjutnya kita akan melakukan aktivasi akun dengan mengecek inbox dari email yang telah kita daftarkan. Oke, langsung saja. Di sini terdapat email baru yang paling atas. Kita buka. Nah, di sini kita dapat melihat tombol create password. Kita dapat menekan tombol tersebut untuk dapat melakukan proses registrasi selanjutnya. Oke, langsung saja. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita harus membuat password dari akun yang baru saja kita daftarkan. Di sini, untuk ketentuan passwordnya, yang pertama yaitu harus terdapat minimal 8 huruf atau karakter. Yang kedua, terdapat setidaknya 2 huruf yang berbeda. Yang ketiga, terdapat campuran dari huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil atau huruf biasa. Yang keempat, yaitu terdapat setidaknya 1 angka pada password tersebut. Selanjutnya yaitu ada must not contain atau harus tidak terdapat. Yang pertama, nama kita, username atau nama perusahaan kita. Yang kedua, your last three password. Di sini maksudnya yaitu password terakhir yang sering kita gunakan. Yang ketiga yaitu easy to guess word atau password yang paling sering digunakan pada orang-orang pada umumnya. Misalnya kita membuat password dengan nama passwordnya yaitu kata password gitu. Itu adalah kata yang paling gampang ditebak untuk sebuah password. Nah, itu tidak boleh. Yang terakhir yaitu any character repeated 3 or more times. Itu tidak boleh terdapat pengulangan huruf 3 atau lebih. Oke, di sini saya akan coba langsung untuk membuat passwordnya. Nah, misalnya password yang kita buat itu masih ada yang belum sesuai, maka di sini akan ditampilkan dengan tulisan berwarna merah, yang artinya kita harus mengubah password itu sehingga semua ketentuan ini terpenuhi. Oke, kita buat ulang. Nah, berhasil, semuanya hijau, artinya password tersebut memenuhi kriteria. Selanjutnya kita mengulangi password yang baru saja kita buat tadi. Oke, ketika password yang kita inputkan sama, maka kita dapat menekan tombol continue untuk melanjutkan proses dari registrasi ini. Tekan continue. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan registrasi, maka kita akan ditampilkan dengan halaman awal atau home dari akun kita. Nah, di sini terdapat beberapa informasi, yaitu dengan nama room kita dan alamat link dari room yang akan kita lakukan. So, Cisco Webex ini dapat diunduh
pada aplikasi desktop sehingga dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, Cisco Webex ini juga dapat digunakan dan diunduh pada aplikasi mobile atau pada smartphone kita. Untuk iOS dapat di-download di App Store, sedangkan untuk Android dapat di-download di Google Play Store. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara menginstal dari Cisco Webex pada aplikasi desktop. Nah, apabila file tersebut sudah berhasil di-download, kita langsung saja melakukan instalasi dari aplikasi Cisco Webex di desktop atau di laptop. Oke, instalasi selesai. Selanjutnya tekan tombol finish. Maka langsung terbuka aplikasi Webex pada desktop ini. Nah, di sini kita dapat menginputkan alamat email dari akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya tekan tombol next. Maka kita harus memasukkan password. Nah, sudah berhasil. Di sini langsung terdapat tampilan dari home Webex ini. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu start a meeting atau schedule. Di sini untuk memulai suatu meeting, kita dapat melakukan penjadwalan, yaitu untuk menargetkan tanggal berapa dan jam berapa meeting tersebut diadakan, atau kita ingin melakukan meeting itu langsung saat ini juga. Nah, apabila kita ingin melakukan penjadwalan dari meeting tersebut, terdapat beberapa pengaturan yang harus diinputkan. Nah, kita langsung saja coba ke schedule. Nah, untuk melakukan penjadwalan dari meeting tersebut, maka terdapat beberapa form yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu meeting type atau jenis meetingnya, itu langsung saja pakai yang ini, yang free. Yang kedua itu ada meeting topic, yaitu topik atau materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Misalnya di sini saya akan membuat topik matematika dengan topiknya bangun ruang kelas 4A. Nah, selanjutnya meeting password, yaitu password dari meeting yang akan diadakan. Untuk password ini kita dapat menginputkan secara manual, tapi untuk menginputkan secara manual terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk password ini dapat dilakukan secara random dengan cara menekan tombol refresh yang ada di paling kanan dari form ini, maka akan langsung terbuat password yang baru dengan kata yang diacak oleh sistem tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat mengatur jam dan tanggal dari pelaksanaan meeting tersebut. Misalnya saya akan membuat pertemuan di kelas pada tanggal 17 Juli dengan jamnya itu jam 8 pagi. Oke, 8.00 AM. Untuk durasinya kita set ke 50 menit dan tekan tombol done. Untuk zona waktunya, karena di Indonesia bagian tengah kita pakai yang Kuala Lumpur. Nah, ketika semua form tersebut telah diinputkan, maka kita dapat menekan tombol schedule yang ada di bawah ini. Nah, ketika meeting yang telah kita schedule ini berhasil dibuat, maka kita dapat ditampilkan informasi dari meeting ini seperti link untuk join meeting tersebut, nomor meeting, password dari meeting tersebut, dan host key. Nah, di sini yang penting cuma link dari meeting tersebut dan passwordnya aja untuk dapat masuk ke ruangan meeting tersebut. Nah, ketika kita ingin membagikan ruangan ini, kita dapat menekan tombol copy yang ada di sini, dan kita dapat mempastenya di chat dari grup WA atau chat pribadi dengan siswa misalnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membagikan ruangan meeting ini ke rekan saya
Jadi caranya itu dengan menekan tombol copy yang ada di atas kanan ini, lalu di paste ke grup lain atau grup WA bebas, nanti akan langsung muncul chat seperti ini, dan di sini sudah terdapat beberapa informasi seperti tanggal pelaksanaan kelas meetingnya, lalu terdapat jamnya juga, terdapat password dari ruangan meeting ini, dan terdapat link yang dapat digunakan untuk masuk ke ruangan meeting tersebut. Nah, nanti ketika peserta atau rekan saya mengklik link tersebut, maka dia akan langsung masuk ke ruangan meeting tersebut. Nah, di sini saya coba untuk menjalankan meeting Cisco Webex ini. Caranya itu dengan menekan tombol start yang ada di aplikasi desktop dan tekan start meeting. Nah, jadi sekarang sudah masuk ke ruangan meeting atau ruang kelas online dari Cisco Webex ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi pesertanya untuk masuk ke ruangan ini di sebelah kiri layar. Nah, dari peserta sudah menerima chat yang berisikan link untuk masuk ruangan meeting dan langsung saja ditekan. Nah, di sini ketika link sudah ditekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi langsung saja tekan tombol tersebut. Nah, ketika sudah ditekan, maka kita sudah langsung masuk ke ruangan meeting. Nah, sudah terlihat di sini ada rekan saya yang sudah masuk dan partisipannya sudah berubah menjadi 2, yang artinya proses join meeting ini sudah berhasil. Sekarang saya akan menjelaskan fitur apa aja yang terdapat di Cisco Webex pada saat melakukan meeting. Nah, fitur di sini tidak berbeda dengan yang ada di mobile ya. Nah, yang pertama ada unmute dan mute. Ketika logonya berwarna merah, itu berarti peserta meeting tidak dapat mendengarkan suara kita pada saat kita berbicara. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka akan berwarna hitam dan peserta dapat mendengarkan apa yang kita bicarakan. Lalu tekan lagi untuk unmute. Nah, yang kedua ada start my video. Di sini tujuannya untuk melihatkan kamera kita atau webcam kita, sehingga kita dapat melihatkan wajah kita ke peserta dari meeting di sini. Nah, ketika ditekan, maka video kita akan tampil di sebelah kanan bawah sini. Karena saya tidak menggunakan kamera, maka layarnya hitam. Oke, ditekan lagi untuk mematikan webcamnya. Selanjutnya ada share content. Di sini tujuannya untuk membagikan materi atau hal yang ingin diperlihatkan pada saat meeting dari layar komputer kita atau smartphone kita. Nah, misalnya di sini saya membagikan Microsoft Word, maka akan ditampilkan halaman atau tampilan dari Microsoft Word pada laptop saya. Untuk mematikannya, tekan stop sharing dan tekan tombol stop sharing yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya ada record meeting yang bertujuan untuk merekam jalannya meeting pada saat ini juga. Selanjutnya ada close participant. Ini bertujuan untuk memperlihatkan dan menutup list peserta yang terdapat di meeting sini. Selanjutnya ada fitur chat. Fitur chat ini sama seperti chat pada umumnya, itu untuk lakukan chatting dengan lakukan pengetikan pada Webex dan akan ditampilkan di layar hasil chatnya. Selanjutnya ada more option. Di sini terdapat fitur-fitur lainnya yang dapat dicoba. Nah, apabila peserta tidak dapat mendengarkan suara kita pada saat kita berbicara atau video tidak ditampilkan pada saat melakukan meeting, maka dapat melakukan pengaturan di bagian audio di atas dan pilih speaker, microphone, and camera. Nah, di sini terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama itu ada speaker, lalu ada microphone dan kamera. Nanti di pilihan masing-masing fitur itu dapat disesuaikan dengan device atau hardware yang sedang digunakan sekarang. Nah, yang terakhir itu ada end meeting. Jadi end meeting ini digunakan untuk mengakhiri
kelas meeting ini, yang dapat melakukan end meeting hanyalah host atau yang membuat room meeting tersebut. Untuk peserta hanya dapat left dari ruangan meeting itu. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri meeting, tekan end meeting ini dan meeting akan diselesaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah data pribadi kita pada Cisco Webex, seperti nama, password, dan foto. Di sini pilih nama kita di bagian pojok kanan dan pilih My Profile. Lalu pilih Edit My Profile. Nah, di sini terdapat data nama depan, nama belakang, password, dan Change Profile Picture. Di sini semua data ini dapat diubah. Nah, misalnya saya ingin mengubah foto profil saya, tekan Change Profile Picture. Lalu di sini terdapat ketentuan di mana foto profil yang dapat digunakan yaitu ukurannya 720 x 720 pixel dan size atau ukuran dari filenya tidak lebih dari 5 MB. Nah, di sini kita dapat mengukur besar dan kecilnya foto dan meletakkan ukuran foto sesuai dengan keinginan kita. Ketika sudah, tekan save, lalu foto sudah diubah dan tekan save untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang foto profil sudah diterapkan dan berubah sesuai dengan apa yang kita ubah tadi. Jadi cukup sekian penjelasan untuk penggunaan Cisco Webex untuk pembelajaran secara online. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan semoga kita sehat selalu dan terima kasih.